Terima kasih kesaksian yang indah kita sudah dengar, mendorong kita untuk semakin mencintai Tuhan dari segala hal yang kita perlukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, benar bahwa firman itu harus kita hidupi. Ya, kita sudah mulai belajar, saya katakan baru mulai belajar ya. Artinya apa? Hidup kita tidak hanya sekedar datang ibadah dan pulang, datang doa malam dan pulang, datang doa puasa dan pulang, tapi tidak ada kesan apa-apa dengan Tuhan. Jadi yang penting adalah bagaimana kita menghidupi firman itu. Bukan soal khotbah harus hebat. Bukan harus datangkan orang dari luar negeri. Baru kita bisa menikmati firman khotbah yang hebat. Bukan. Saudara baca Alkitab dan lakukan. Biar malaikat khotbah di sini, kalau Anda tidak melakukan firman itu, semua nggak ada artinya, nggak ada gunanya, ya. Jadi kita harus mencintai Tuhan itu melakukan firman, ya. Saudara-saudara, saya bersaksi di doa puasa kemarin. Saya banyak berdoa, menangis di hadirat Tuhan. Bukan minta supaya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bukan. Berkat itu sudah pasti. Kalau kita dilahirkan di bumi itu artinya Tuhan sudah sediakan berkat. Semua orang yang hidup itu ada berkatnya. Ya. Saya katakan kepada istri saya, udah gak usah bingung dengan anak-anak, dengan cucu. Mereka semua sudah punya berkat. Memang kita belum bisa lihat hari ini. Tetapi buktinya memang seperti itu. Tapi bagaimana kita melakukan firman, itu yang penting. Jadi saya berdoa, saya bilang saya banyak menangis. Bukan karena minta berkat supaya berlimpah-limpah, itu sudah pasti. Tapi saya menangis supaya Tuhan berikan kekuatan kepada saya untuk bisa menghidupi firman. Karena semua nggak ada artinya kalau kita tidak bisa hidupi firman. Kita berlimpah ruah dengan harta di bumi ini. Tapi apa artinya kita hanya 70-80 paling kuat. Lebih dari 80 masih bisa hidup sampai 100 tahun. Tapi hidupnya udah gitu-gitu aja. Arti gitu-gitu aja, kita makan aja udah terbatas. Jalan pun lutut sudah gemeter. Iya kan? Jadi apa yang bisa kita nikmati? Yang paling cuma kita senang karena kita bisa dengan anak-anak, dengan cucu. Itu saja. Ngomong cucu saya 2 sekarang di rumah sakit. Nah, anaknya Yoel. Ya, papanya ada di Jakarta. Karena dia persiapan sidang. Sidang untuk S3-nya. Ya. Saudara, profesornya panggil ke Jakarta untuk persiapan sidang. Jadi, waduh. Istrinya terpaksa ikut tidur di rumah sakit. Anak masih kecil, ada satu cewek terpaksa dengan omanya. Seperti itu. Tapi kita santai aja, semua Tuhan yang bekerja. Ya. Kalau nggak ada Tuhan kita pusing, saudara. Orang tua papanya di Jakarta, anak kecil masih 3 tahun itu saudara yang biasa dibawa di gereja. Terus mamanya tidur, mau tidak mau tidur di rumah sakit. Karena 2 anak laki-lakinya dua-duanya masuk. Buang-buang air yang satu panas tinggi. 1 kamar untungnya. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau kita ada dengan Tuhan. Kita tenang. Ya. Karena ada sandaran hidup.
yaitu Tuhan. Andalkan Tuhan. Selalu saya katakan bangun hubungan akrab dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu sumbernya. Jadi saudara berdoa jangan hanya menangisi Tuhan, berkati Tuhan. Tangisilah Tuhan, kuatkan aku untuk hidup firman. Kalau ini bisa lakukan, langit dan bumi cuma diciptakan dengan firman. Apalagi cuma nasi satu piring untuk kita. Berapa itu? Ya. Yang diutamakan adalah firman. Mengapa? Karena keindahan bumi ini, semua harta dunia satu saat akan lenyap. Tapi kita ada dunia baru yang disediakan oleh Tuhan. Bukan bumi ini lagi, karena bumi udah kotor. Puji Tuhan, kita baca firman aja dulu. Mari baca kita Injil Matius pada pasal yang ke-24. Ayat 37 sampai dengan ayat 38. Ya, di atas sudah ada. Kita baca bersama 1, 2, ya. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, maka dan kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. 39. Macet layarnya ya. Ya, puji Tuhan. Saya tadi bilang sampai ayat berapa ya? Ya? 38, macet itu 39 ya. Nah, karena macet 39 sampai 41. Ada baiknya, kita lebih banyak baca firman lebih bagus. Nah Bapak Ibu sekalian, ayat 37 berkata begini. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi kita dibawa oleh Tuhan untuk mengenang kembali, membaca kembali, meneliti kembali apa yang terjadi pada zaman Nuh. Karena demikianlah akan terjadi pada kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Artinya apa? Pada zaman Nuh semua yang hidup mati. Enggak ada yang hidup. Kecuali yang di bahtera. Bapak Ibu sekalian, baik binatang, baik manusia, pokoknya yang bernafas di bumi semuanya mati. Nah Tuhan katakan kembali ingat zaman Nuh. Jadi semua yang kita lihat megah di bumi ini, itu tidak untuk selamanya. Itu hanya sementara. Bumi ini memang tidak akan ditenggelamkan lagi dengan air bah, karena suratan Petrus menuliskan, Tuhan berfirman, tidak lagi ditenggelamkan dengan air bah, tetapi apa? Dibakar dengan api belerang yang turun dari langit. Contohnya siapa? Sodom dan Gomora. Oleh karena kejahatan manusia itu sudah memuncak sampai ke langit. Maka api turun dari langit. Membakar Sodom dan Gomora. Menurut mereka cerita, katanya cerita rakyat. Itu laut mati itu katanya itu bekas Sodom dan Gomora yang dibakar. Saya tidak tahu, itu cuma kata orang. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Artinya bahwa memang itu akan terjadi.
Oleh sebab itulah maka kehidupan kita harus diarahkan ke sorga. Bukan ke perkara-perkara dunia. Perkara dunia ini memang kita masih perhatikan karena kita masih hidup. Kita masih butuh makan, butuh pakai. Tetapi hati kita bukan lagi melekat kepada perkara-perkara duniawi, tapi hati kita sudah melekat kepada Tuhan. Tuhanlah segalanya, Tuhanlah andalan hidup kita. Ya. Bukan lagi dunia. Saudara perhatikan pada zaman Nuh, andalan mereka adalah dunia. Nuh, saudaraku, berkhutbah, bersaksi, memperingatkan bahwa 120 tahun hidupnya Nuh, dia menceritakan tentang Allah akan menenggelamkan bumi. Ya mungkin tidak 120 tahun, tapi umurnya Nuh. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih. Di ayat yang ke-38 berkata, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Ini tanda-tanda akhir zaman. Saudara-saudara sekalian, kita melihat sekarang rumah makan, baik restoran-restoran besar, di mal-mal, di pinggir jalan, di gang-gang, penuh dengan rumah makan. Ini peringatan untuk kita sebagai umat Allah. Bahwa ini tanda-tanda. Orang kawin cerai. Saudara, sepertinya biasa. Ya. Tapi ini tanda. Bahwa ini tanda akhir zaman. Ini diperingatkan oleh Tuhan. Kenapa? Pertama, manusia Adam jatuh dalam dosa karena makanan. Yang kedua, Sodom Gomora dibakar oleh Tuhan karena kawin sejenis. Lalu saudara kekasih Tuhan, bangsa Israel, raja-raja Israel, kelapa mereka hancur karena kawin cerai. Ini kejahatan-kejahatan yang terjadi di atas bumi ini yang membuat murka Allah dicurahkan. Saudara bisa membayangkan bagaimana Raja Herodes ditemplak, di tengah-tengah dosa memuncak itu karunia-karunia harus memuncak, saudara. Ya. Kita lihat hanya Yohanes, kenapa dia mampu menemplak Herodes? Mengapa engkau ambil istri saudaramu? Coba istri saudara sendiri aja diambil. Ini kejahatan kawin mengawinkan. Yohanes tuding. Itu sudah kenapa kamu ambil? Dan taruhannya apa? Lehernya mesti dipotong. Kepalanya mesti dipotong. Bapak ibu saudara sekalian. Orang berani mengorbankan orang lain asal keinginannya tercapai. Itu kondisi akhir zaman. Mari kita perhatikan dengan baik langkah-langkah hidup kita. Saudara, dunia bukan untuk selamanya. Anda dan saya hanya 70 sampai 80 tahun. Firman berkata lebih dari itu penderitaan. Makan aja kadang kalau makanan agak keras, giginya ikut makanan. Ya. Jadi apa yang bisa kita nikmati? Bapak ibu saudara sekalian. Kita harus menyiapkan diri kita. Makanya saya katakan mulai sekarang mari kita baca Alkitab dan lakukan. Ya. Dengar khotbah dan lakukan.
Persoalannya bukan siapa yang harus khotbah. Tetapi saudaraku, firman itu harus dihidupi. Saya ikut seminar sampai pendeta-pendeta besar, Riyad Bonnke, Maurice Orulo. Saya panitia, koordinator dari Jawa Timur. Untuk KKR Riyad Bonnke di Jakarta, kereta api dicharter untuk semua peserta datang ke Jakarta. Bahkan sampai 2 pesawat itu dicharter dari Surabaya. Pada zamannya Riyad Bonnke itu ya. Kenapa? Karena orang begitu rupa, saudaraku, antusiasnya karena orang mati pernah bangkit dalam pelayanan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, persoalannya bukan orang sehebat apapun yang menyampaikan firman Allah. Kalau Anda dan saya tidak perhatikan dan tidak melakukannya, nggak ada artinya. Tapi Anda perhatikan firman itu perlahan-lahan. Lalu Anda hidupi. Anda berdoa, Tuhan kuatkan supaya saya bisa hidupi firman ini. Itu yang harus ada. Hidup kita mulai berubah. Saudara-saudara sekalian. Jangan katakan karena Tuhan Yesus tidak berubah, hidupku juga tidak berubah. Ya, Tuhan Yesus tidak berubah, dia kudus, dia suci. Mau berubah kemana lagi? Ya kita ini berdosa, kita berubah harus jadi kudus. Berubah jadi suci. Ayat 39 berkata, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebab sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ini yang harus kita perhatikan dalam perjalanan hidup kita. Kita melihat Tuhan Yesus berkata, kamu ini adalah saksinya. Saksi untuk ke dunia, saksikan. Seperti Nuh bersaksi, dunia ini akan ditenggelamkan oleh air bah. Kalau C.E.B. bilang hatiku tidak lagi di uang, itu benar. Kita tidak boleh melekat kepada dunia. Kita mesti melekat kepada Tuhan. Nah, karena Allah itu sumber dari segala sesuatu. Bolak-balik saya katakan melekat kepada Allah karena Allah itu sumber. Bangun hubungannya dengan sumber. Doa itu umpamakan itu adalah pipa yang panjang terhubung ke sorga. Lalu dari atas mengalir itu air-air berkat. Saudara. Kalau saudara terhubung dengan sumbernya, enggak mungkin bisa kering. Karena sumber itu selalu mengalir dan terus mengalir. Saya selalu umpamakan dengan sungai ya. Sungai itu sejak saya masih SD di kampung saya, sampai hari ini kalau saya pulang, air itu tetap mengalir. Tidak pernah berhenti. Jernih, mengalir. Istri saya, anak-anak saya sudah bawa ke sana. Ya. Dia tidak pernah mengalir air yang sudah ke laut, lalu balik lagi ke hulu untuk dialirkan lagi. Enggak. Setiap detik mengalir itu air baru. Saudara tahu, berkat Tuhan untuk kita itu selalu baru tiap hari. Itu yang disediakan oleh Allah. Oleh karena itu kita harus melekat sama Dia. Salurannya itu harus bersih. Supaya berkat itu bisa sampai kepada kita. Ya. Itu saya pada waktu kena serangan jantung diperiksa. Wah, ada penyumbatan. Jadi penyumbatan itu jelek, saudara. Ya. Saudara, kalau hubungan kita dengan Allah tersumbat, bahaya itu. Ya.
Saya mau dioperasi, mau pasang ring. Dokter bilang paling tidak ini lebih dari 1 ring. Karena bapak ini udah berat. Jantungnya udah jelek sekali. Udah besar. Ya. Saya bilang sama dia, saya udah pasrah. Saudara. Tapi pagi hari tanggal 1 Oktober. Jam 5 pagi. Itu nggak mungkin hilang dari pikiran saya. Tuhan Yesus datang, dia tumpang tangan. Setelah itu pergi. Setelah Tuhan Yesus pergi, dokter datang periksa. Dokter bilang, oi jantungnya tambah jelek. Saya juga kaget, Tuhan Yesus datang jantung tambah jelek. Lalu cepat harus difoto dulu. Katanya mau pastikan berapa ring harus dipasang. Habis dipoto saya dipanggil. Lihat kaca besar di depan. Ini luar biasa kata dokter. Apa yang luar biasa dok? Nah itu kan gambar jantungnya Bapak. Ya kalau gambar jantungnya saya tahu dok. Cuma luar biasa itu apa saya nggak ngerti. Dok, jantung Bapak itu kan besar kata dia. Itu foto 2 kali loh saudara. Di rumah sakit Darmo, terus rumah sakit mitra keluarga. Sama. Maka itu saya udah pasrah, ya silakan dokter. Pasang ring. Ya. Dari mana-mana teman-teman hamba Tuhan ngebel. Pak John jangan pasang ring, nanti kamu gak bisa KKR lagi. Kami undang KKR. Wah saudara. Ya bilang terserah Tuhan. Ya. Saudaraku. Tuhan itu luar biasa. Ini luar biasa kata dokter. Itu gambar jantungnya Bapak. Iya betul. Tapi apa yang luar biasanya? Loh kan Bapak itu kan pembuluh darahnya kan tersumbat. Sehingga tidak bisa keluar. Itu pompa jantungnya nggak bisa pompa dengan baik. Dan ini kalau tidak diatasi itu terus membengkak jantungnya. Nanti Bapak jalan 10 meter nggak bisa. Katanya. Oh begitu. Tapi itu normal kata dia. Ada tepuk tangan saudara. Wah, itu Tuhan. Itu normal kata dia. Lalu pembuluh darahnya semua bersih. Tuhan itu saudara. Saudara. Ini seperti itu jantung yang masih jantung anak muda. Sampai hari ini jantung anak muda terus saja. Ya. Sampai hari ini undangan pelayanan masih banyak saudara. Agustus saya harus pelayanan di Palembang. September di Pematang Siantar. Setelah itu di Batam. Saudara. Jadi wah begitu ngalir ke sebelah sana semua dijadwal di sana. Begitu ngalir ke Jakarta, jadwal Jakarta semua. Manado begitu, ya. Yang lalu kan ke Manado. Ada yang dadaan jadwalnya. Sama anak saya keketat. Pokoknya hari ini pelayanan, besok tidak. Hari ini pelayanan, besok tidak. Kena Manado full pelayanan. Enggak masuk jadwal, tahu-tahu ada jadwal. Udah enggak bisa tolak kita. Kata dia, laporkan saya Pak, biar saya tegur itu panitianya. Enggak usah. Ya. Saudaraku. Jadi kita lihat kuasa Tuhan yang begitu hebat. Ya. Normal kata dokter. Tidak ada penyumbatan. Beberapa waktu yang lalu saya periksa lagi. Karena rasanya kok gak enak ya. Nah periksa lagi jantung. Periksa. Itu dokter ahli jantung di mitra keluarga. Dia katakan, jantung Bapak baik-baik aja. Ya. Cuma ini ada sedikit ini, 48%. Ada titik. Tanda itu ada, istilahnya ada sampah yang nempel di situ. Ya. Tapi dia bilang, ini enggak apa-apa karena ini di pembuluh darah yang artinya ini kurang berfungsi mungkin atau bagaimana. Jadi ini aman sih Pak, katanya nggak ada masalah. Ya puji Tuhan. Saudara, baru beberapa bulan yang lalu.
Terus dia bilang, ini jantung Bapak ini seperti, Bapak umur berapa? 74. Ini seperti jantungnya orang 50 tahun kata dia. Dibuka sama dia. Ini jantung saya, ini jantung orang yang 50 tahun. Masih bagus jantung saya. Ya. Makanya dokter itu sampai, dia, oh ini jantung Bapak ini bagus. Dalam hati saya belum tahu kamu. Ini Tuhan Yesus punya jantung yang bersihkan saudara-saudara. Jadi melekat sama Tuhan. Ya, melekat. Ya. Saudara, saya melihat cucu saya 2 laki-laki. Lucu-lucu ya. Terpaksa mesti di rumah sakit. Terus papanya ada di Jakarta. Mamanya jaga anak kecil terpaksa ditinggal itu. Wah, anak satu-satunya perempuan, saudara. Harus ditinggal. Jaga anak dari rumah sakit, saya tenang aja. Tuhan pasti tolong. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Kita ini saksi bahwa Tuhan mau datang. Ya. Sama seperti Nuh. Dia terus berteriak. Memang gak ada ayat Nuh berteriak, tapi kan dia beritahu semua orang di situ. Tuhan akan tenggelamkan bumi dengan air bah. Mungkin mereka pikir, ini sudah mulai stres. Karena dia bangun perahu besar di atas bukit. Itu airnya dari mana, bagaimana dorongnya ke laut. Kan orang pikir, oh ini udah stres. Tapi dia terus berteriak. Saatnya tiba Tuhan bilang masuk. Baru turun air. Saudara, 40 hari, 40 malam. Air turun. Air mulai naik. Mungkin mereka mulai lari ke bahtera Nuh. Minta tolong dibuka. Nuh berkata, aku gak bisa buka. Karena yang tutup itu Allah sendiri. Kuncinya dari luar, bukanya dari luar. Nggak bisa dibuka dari dalam, kira-kira begitu ya. Sementara air perahu mulai naik. Mulai diangkat oleh air. Yang mereka pikir dari mana air itu. Ternyata betul air itu ada. Mulai tenggelam semua udah bergelantungan di bahtera. Tapi apa artinya nggak bisa masuk? Arus deras mulai mengalir. Saudara, orang-orang sehari 2 hari bergelantungan, lama-lama lemes juga, tenggelam pasti. Ya. Saudara, kita baca dulu ayat. Di dalam Kejadian pasal 6, ayat 7 sampai ayat 9. Kejadian pasal 6 ayat 7 sampai ayat 9. Oke, kita baca bersama. 2, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa saya ayat 5. Ya, minta tolong ayat 5 teman. Ayat 5. Oke, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal
bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu, Nuh itu mendapat kasih karunia. Kenapa? Karena dia hidup bergaul dengan Allah. Ini yang harus kita perhatikan. Saudara-saudara sekalian, Nuh ini boleh saya katakan adalah pribadi yang berkualitas. Tema dari Prophetic Conference kemarin. Pribadi yang berkualitas untuk kuasa yang tak terbatas. Kalau Anda ingin alami kuasa yang tak terbatas, Anda harus tumbuh berkualitas. Iman kita mesti berkualitas. Imannya kita seperti kerupuk yang melempam, minta kuasa yang tak terbatas, mana mungkin. Kuasa yang tak terbatas itu ada pada pribadi yang berkualitas. Saudara, yang berkualitas itu apa? Imannya, karakternya. Itu harus kelihatan. Ya. Orang yang menghidupi firman Allah itu karakternya terus dipulihkan, akhirnya segambar dengan Allah. Karena itulah awal dari gambar manusia, segambar dengan Allah. Dirusak oleh iblis. Dan terus dirusak. Mengapa? Karena ada perjanjian kitab Kejadian. Antara Allah dan iblis. Engkau akan meremukkan tumitnya, tetapi dia akan menginjak kepala. Itu peristiwa Golgota, Bapak Ibu sekalian. Dan mulai peristiwa Golgota, Roh Kudus dicurahkan, mati dan bangkitlah Roh Kudus dicurahkan. Mulai dari situlah gereja itu dibangun. Jadi gereja itu ada dibangun ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Memang Antioquia itu, peristiwa Antioquia itu, saudara-saudara sekalian, itu peristiwa di mana Paulus mulai meletakkan dasar pelayanan. Dari Antioquia itu menyebar seluruh dunia. Bukan dari Yerusalem. Kenapa Antioquia? Kenapa Yerusalem? Nah, itu ada pelajaran tersendiri. Dia beralih. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang Tuhan kasihi, Tuhan katakan kejahatan sudah begitu besar di bumi. Allah menjadi menyesal menjadikan manusia. Saya cuma ingatkan dalam kesempatan ini. Jangan sampai Tuhan menyesal memberkati kita. Kenapa? Karena berkat kita salah gunakan. Hanya untuk memuaskan diri kita saja. Bapak Ibu saudara sekalian yang Tuhan kasih. Jangan sampai Tuhan menyesal memberkati Anda dan saya oleh karena hidup kita terus melakukan kejahatan. Banyak orang yang punya uang, hidupnya terus di dalam kejahatan. Ya. Kawin dan mengawin. Makan minum. Pesta pora. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih. Tapi Nuh mendapat kasih karunia karena dia bergaul dengan Allah. Ini yang harus kita tingkatkan hidup di akhir zaman. Bergaul dengan Allah. Lewat doa saudara. Lewat ibadah saudara. Lewat pelayanan saudara. Lewat tanda membaca meneliti firman Allah, bergaul dengan Allah. Semua kita harus membangun hubungan yang akrab dengan Allah. Dia adalah sumber kehidupan. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih. Kalau
Saya katakan tadi, kalau salurannya itu mampet, yang membuat mampet apa? Dosa. Firman Allah dalam kitab Yesaya, bukan karena tangan Tuhan pendek sehingga tidak bisa menolong kita, bukan karena telinganya tidak bisa mendengar seruan kita, tetapi ada penghambat. Yang menghambat kita dengan Allah adalah dosa. Dosamu yang menjadi penghambatnya. Sehingga engkau tidak bisa merasakan, melihat, dan menerima pertolongan Tuhan. Doa kita terus, tetapi kejahatan kita juga terus terjadi. Emosi kita tidak pernah bisa dikendalikan. Saudara-saudara, gosip kita berjalan, hati kita kepahitan. Bagaimana kita berdoa dengan dasar hati yang kepahitan? Apakah Tuhan mendengar doa seperti itu? Hati kita adalah bejana. Saudara-saudara sekalian, bejana itu harus bersih. Baru kita bisa menampung berkat kudus dari Allah. Berkat Anda dan saya bukan tersimpan di gudang dunia ini. Berkat Anda dan saya tersimpan di gudang di sorga. Dan itu butuh saluran untuk memberikannya kepada saudara. Supaya dia mengalir. Apa alirannya itu? Itu adalah doa dan penyerahan kita. Itu adalah pelayanan kita. Itu adalah ibadah kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan ini. Lebih dari semua itu, hatinya bersih. Kenapa? Karena di hati itu ditampung berkat. Kalau hati kita kotor, saudara-saudara, tidak mungkin itu berkat. Dia seperti air sungai, dia mengalir lewat terus. Lewat terus. Ya. Teman saya di Jogja itu, air sungai itu mengalir, pintar dia. Dia bikin kolam besar di samping air sungai itu. Baru dia kasih pipa penghubung. Air sungai itu alirkan ke bak. Dia piara ikan gurami. Sampai ikannya besar-besar. John mau makan ikan bakar. Oh iya betul. Pancing sendiri. Wah asik juga. Saudara. Mancing sebentar udah banyak. Karena ikannya banyak. Airnya terus baru mengalir. Jadi ikannya bersih. Dia keluarkan lagi dari sumber di sini. Masuk. Di sini ada pembuangannya lagi. Kembali ke sungai lagi. Saudara. Air itu mengalir terus. Kalau nggak ditampung, airnya mengalir. Kalau hati kita kotor, saudaraku, itu air berkatnya mengalir terus, tidak tertampung. Ya kita memang hidup, tetapi nggak bisa berkelimpahan. Karena nggak tertampung, dia ngalir terus. Bapak, Ibu, Saudara sekali. Oleh karena itu bersihkan wadah. Itu hati kita. Ya. Wadah itu adalah hati kita. Tuhan katakan, aku menyesal zaman Nuh itu. Jangan sampai sekarang Tuhan juga menyesal karena kita hidupnya enggak benar. Kita harus lihat kebenaran firman Allah. Saudara-saudaraku, oleh karena keadaan manusia pada waktu itu, sampai Tuhan mengambil keputusan yang hebat, saudara, bumi ditenggelamkan dengan air bah. Tidak masuk akal secara manusiawi, tetapi bagi Allah itu bukan perkara yang sulit. Demikian pun akhir zaman untuk membakar bumi ini bagi Allah itu terlalu mudah. Tapi jauh sebelumnya kebenaran harus diceritakan. Firman harus diberitakan. Kamu, kata Yesus, kamu adalah saksinya. Sebelum Anda bersaksi kepada orang lain, kita siapkan diri kita dulu. Nabi Nuh bersaksi, tetapi dia memang siap. Bahwa dia terus bergaul dengan Allah. Dan dia bersaksi. Kalau kita bersaksi tapi hati kita, hidup kita juga penuh borok. Siapa yang mau dengar, saudara? Ya.
Tidak ada orang mau dengar. Orang mana lihat kita, ya kesaksiannya, berita yang kita sampaikan, wah hebat. Tapi begitu dia lihat karakter kita, langsung lemes. Saudara. Oleh karena itu kita harus bergaul dengan Allah. Harus bergaul dengan Allah. Apa yang dikatakan oleh Nuh? Kita baca Kejadian 7 ayat 17. 2, 3. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melam tinggi dari bumi. Ayat 18. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apung bahtera itu di muka air. 19. Dan air itu sangat hebatnya, bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh korong langit. Ayat 20. Sampai 15 hasta di atasnya, bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung. Saudara lihat. Sampai gunung-gunung dia melebihi 15 hasta ke atas. Tidak ada yang bisa bertahan. Ayat 21. 23. Lalu matilah binasa segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Enggak ada yang tersisa. Karena bisa bayangkan bagaimana murka Allah. Allah itu kasih. Tetapi saudara, kejahatan manusia terlalu jahat di hadapan Allah. Maka Tuhan habiskan. Nuh sudah berteriak-teriak, enggak ada yang percaya. Enggak ada yang bertobat. Nuh sudah bersaksi, enggak ada yang mau dengar. Akhirnya Tuhan harus binasakan. Bapak Ibu sekalian, untuk Nuh, di dalam Kejadian 6 ayat 14. 2, 3. Buatlah bagimu sebuah bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari. Saudara, buat, kalau mau selamat ya buat. Buatlah bagimu bahtera. Ya, Tuhan cuma mengingat. Kalau Anda mau selamat dari api yang akan membakar bumi ini, kita ingatkan, buatlah bahtera. Bahtera kehidupan kita adalah Yesus. Artinya apa? Kita harus berada di dalam Yesus. Kita harus percaya penuh kepada Yesus. Kalau kita mengasihi Yesus, kita harus berjalan menurut firman. Yohanes 4:15 ayat 14. Yohanes pada pasal 15 ayat 14. Yohanes 14 atau 14 ayat 15. Kalau kau mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 15, coba, maaf. Ya, kita baca bersama. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku. Nah itu sudah. Kalau kita hanya ngomong, nggak ada artinya. Kalau kamu betul mengasihi aku, kata Yesus, turuti perintah. Itulah sebabnya saya katakan, kita tidak hanya sekedar berdoa menangis untuk minta diberkati, tetapi kita berdoa menangis untuk bisa melakukan perintah-perintah Tuhan.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Ini jamnya cepat berjalan atau saya yang terlalu asik? Saudara, waktunya habis saudara ya. Tapi, wah ini sebetulnya poinnya masih banyak. Nah saudara sekalian, kita lihat. Nuh itu yang disebut pribadi yang berkualitas. Dia tidak terpengaruh oleh semua yang ada di sekitarnya. Imannya kuat. Saudara, dia tidak goyah. Kenapa? Dia bergaul dengan Allah. Bayangkan kalau seluruh lingkungan ini semua tidak baik. Lalu sudah datang ke mall, semua hidupnya nggak baik. Datang semua nggak baik. Akhirnya lama-lama kita ikut terpengaruh. Tapi Nuh tidak. Tetap dia bergaul dengan Allah. Sehingga begitu keputusan Allah dijatuhkan, Nuh mendapat keistimewaan. Bangun bahtera. Kalau dia tidak bangun bahtera, dia binasa juga. Walaupun dia sudah bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah kalau tidak mentaati perintah apa artinya? Saudara, ini perintah diberikan bangun bahtera, sebenarnya tujuan Allah adalah melihat apakah dia hanya membangun hubungan tapi tidak mentaati perintah, enggak ada artinya. Kalau Anda membangun hubungan dengan Allah, Anda juga harus taati perintahnya. Itu sebab saya katakan kita berdoa menangis bukan karena selalu minta berkat. Karena berkat itu sudah pasti Tuhan kasih. Tapi berdoalah supaya engkau mampu melakukan perintahnya. Jadi Nuh dilihat oleh Tuhan. Soal bergaul dengan Allah itu sudah yes, Nuh itu. Tetapi dia harus mentaati perintah. Tuhan katakan bangun bahtera, ukurannya dikasih tahu. Tidak boleh melebihi, tidak boleh kurang. Alkitab menceritakan kepada kita, mengingatkan kita Wahyu pada pasal 22. Itu firman tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Semua harus tepat ukuran. Nuh membangun bahtera kalau mungkin lebih, bahtera itu tenggelam. Mungkin kurang, bahtera itu pecah dengan air bah. Tapi dia bangun sesuai dengan perintah Tuhan. Dan bahtera itu aman. Sampai air itu surut. Demikian kita. Anda tidak boleh melebihi apa yang tertulis. Semua kita harus kembali kepada Alkitab, firman Allah. Yang kedua, pribadi yang berkualitas itu siapa? Yusuf. Yusuf saudaranya mau membunuh dia. Saya garis besarnya saja. Saudaranya mau membunuhnya. Dia dibuang di sumur. Dia dijual jadi budak. Dia dibeli oleh Potifar, budak di rumah Potifar. Istri Potifar jatuh cinta sama dia. Dia menolaknya. Lalu dia difitnah, dia masukkan penjara. Tapi dia tetap dengan Allah. Ini pribadi yang berkualitas. Saudara-saudara, di akhir zaman ini, Anda mesti hidup sebagai seorang pribadi yang berkualitas di hadapan Allah. Imanmu mesti berkualitas. Pelayananmu mesti berkualitas, doamu mesti berkualitas, ibadahmu mesti berkualitas. Engkau harus menjadi pribadi yang berkualitas, maka kuasa yang tak terbatas akan Tuhan berikan kepada kita. Itu dahsyat. Itu luar biasa. Terakhir, bukan berarti catatan saya sudah terakhir ayatnya, masih banyak. Tapi lebih baik terakhir. Roma 12 ayat 2. Minta maaf sama teman-teman ya. Karena ini penting menurut saya. Roma 12 ayat 2 kita baca dulu. Sama-sama. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini
Jangan jadi seperti dunia. Dunia mau kasih warna merah, saudara, warna merah. Dunia kasih warna biru, Anda ikut warna biru. Dunia warna hitam, Anda ikut warna hitam. Firman Allah berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Tuhan memberkati.